Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Bapak Imran Rosyidi selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan juga teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan perkuliahan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Selanjutnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai behavior therapy. Langsung saja simak materinya berikut ini. Okay guys, one material is key concept. One, view of human nature modern. Behavior therapy is grounded on a scientific view of human behavior that implies a systematic and structured approach to counseling. This view doesn't rest on a determinist assumption that humans are the mere product of their sociocultural conditioning. Rather, the current view is that the person is the producer and the product of his or her environment. Pandangan tentang sifat manusia. Terapi perilaku didasarkan pada pandangan ilmiah tentang perilaku manusia yang menyeratkan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk konseling. Pandangan ini tidak bersandar pada asumsi deterministik bahwa manusia ini hanyalah produk dari pengkondisian sosiokultural mereka. Nah, sebaliknya, pandangan saat ini adalah bahwa orang tersebut adalah produsen dan produk dari lingkungannya. Nah, kecenderungan ini dalam terapi perilaku adalah menuju pengembangan prosedur yang benar-benar memberikan kontrol kepada klien dan dengan demikian meningkatkan jangkauan kebebasan mereka. Terapi perilaku bertujuan untuk meningkatkan keterampilan orang sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk merespon. Dengan mengatasi perilaku melemahkan yang membatasi pilihan, orang lebih bebas memilih dan kemungkinan yang tidak tersedia sebelumnya, meningkatkan kebebasan individu. Dan hal ini dimungkinkan untuk membuat kasus untuk menggunakan metode perilaku untuk mencapai tujuan humanistik. Jadi, pada bagian ini, teori perilaku ini menggunakan pendekatan sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk memberikan berbagai macam pilihan terhadap klien agar klien itu bisa memilih jalan yang terbaik. Dalam teori ini juga tidak membatasi klien untuk melakukan hal-hal apa saja yang sekiranya bisa membuat mereka menjadi lebih baik lagi. Jadi, maksudnya adalah pengobatan dari klien ini disesuaikan dan benar-benar disesuaikan dengan masalah spesifik yang dihadapi oleh si klien ini. Kita seorang terapis juga harus memperhatikan klien ini butuhnya apa, klien ini takut atau cemasnya karena apa, seperti itu. Jadi seperti perlakuan apa, oleh siapa, dan masalah seperti apa dan situasi apa, seorang terapis ini benar-benar harus memahami dan kalau bisa seakan-akan terapis ini juga berada dalam situasi tersebut. 2. Basic characteristic and assumption. The key characteristic of behavior therapy is A. Behavior therapy is based on the principle and procedure of the scientific method. Experimentally, dua, karakteristik dasar dan asumsi. Nah, dalam hal ini terdapat 6 karakteristik kunci terapi perilaku. Seperti yang pertama adalah terapi perilaku ini didasarkan pada prinsip dan prosedur metode ilmiah. Dan prinsip-prinsip pembelajaran yang diturunkan secara eksperimental diterapkan secara sistematis untuk membantu orang untuk mengubah perilaku
maladaptif mereka. Nah, karakteristik yang membedakan praktisi perilaku adalah kepatuhan sistematis mereka terhadap presisi dan evaluasi empiris. Terapis perilaku menyatakan tujuan pengobatan dalam istilah objektif yang konkret untuk memungkinkan replikasi intervensi mereka. Nah, tujuan pengobatan ini disepakati oleh klien dan terapis. Dan sepanjang terapi, terapis ini menilai perilaku bermasalah dan kondisi yang mempertahankannya. Adapun metode penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur penilaian dan pengobatan. Teknik terapi yang digunakan harus menunjukkan keefektifan. Singkatnya, konsep dan prosedur perilaku dinyatakan secara eksplisit, diuji secara empiris, dan direvisi terus-menerus. Maksudnya, terapi perilaku ini itu didasarkan pada prinsip dan prosedur ilmiah, di mana nantinya seorang terapis ini akan menjabarkan dan menjelaskan bagaimana tujuan dari konseling ini, dan harus ada kesepakatan antara terapis dan klien tersebut. Kemudian hasil dari konseling ini harus berupa objektif, tidak boleh subjektif, dan kemudian akan terus dipantau apakah konseling ini efektif atau tidak. Jadi antara konsep dan prosedur perilaku ini harus dinyatakan secara eksplisit, diuji secara empiris, dan direvisi secara terus-menerus agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan hasil yang baik. B. Behavior therapy deals with the client current problem and the factor influencing them, as opposed to an analysis of possible historical determinant. B. Terapi perilaku berurusan dengan masalah klien saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagai lawan dari analisis kemungkinan, faktor penentu historis. Penekanannya adalah pada faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi fungsi yang ada dan faktor-faktor apa yang dapat digunakan untuk memodifikasi kinerja. Kadang-kadang pemahaman tentang masa lalu dapat menawarkan informasi yang berguna tentang peristiwa lingkungan yang terkait dengan perilaku saat ini. Nah, terapis perilaku ini juga melihat ke peristiwa lingkungan saat ini yang mempertahankan perilaku bermasalah dan membantu klien menghasilkan perubahan perilaku dengan mengubah peristiwa lingkungan melalui proses yang disebut penilaian fungsional atau apa yang disebut analisis perilaku. Maksudnya, terapi perilaku ini berkaitan dengan masalah klien yang ada di masa lalu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, seorang terapis ini harus bisa memahami apa yang terjadi di masa lalu, kemudian dan lingkungan yang dijalani oleh klien tersebut saat ini. Nah, kemudian client involved in behavior therapy are expected to assume an active role by engaging in specific action to deal with their problems. Rather than simply talking about their condition, they are required to do something to bring about change. Clients monitor their behavior both during and outside the therapy session, learn and practice coping skills, and role-play new behavior. C. Klien yang terlibat dalam terapi perilaku diharapkan untuk mengambil peran aktif dengan terlibat dalam tindakan khusus untuk mengatasi masalah mereka. Daripada hanya berbicara tentang kondisi mereka, mereka dituntut untuk melakukan sesuatu untuk membawa perubahan. Klien memantau perilaku mereka baik selama dan di luar sesi terapi, belajar dan berlatih keterampilan coping dan bermain peran perilaku baru. Tugasnya yang dilakukan klien dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan rumah adalah bagian dasar dari pendekatan ini. Terapi perilaku adalah pendekatan yang berorientasi pada tindakan dan pendidikan. Dan pembelajaran dipandang sebagai inti dari terapi. Klien mempelajari perilaku baru dan adaptif untuk menggantikan perilaku lama dan maladaptif. Jadi dalam terapi perilaku, seorang klien ini mempunyai peran yang aktif. Perilaku-perilakunya akan dinilai,
ketika dia melakukan pembelajaran, ketika dia melakukan pekerjaan rumah, hal-hal kecil pun akan dinilai dalam perilaku ini. Kemudian, tindakan dan pendidikan dalam pembelajaran juga dipandang sebagai inti dari terapi. Jadi, seorang klien ini belajar hal-hal baru, kemudian beradaptasi terhadap hal tersebut. This approach assumes that change can take place without insight into underlying dynamic. Behavior therapy operates on the premise that change in behavior can occur prior to or simultaneously with understanding on oneself, and that behavior change may well lead to an increased level of self-understanding. D. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perubahan dapat terjadi tanpa wawasan tentang dinamika yang mendasarinya. Terapis perilaku beroperasi pada premis bahwa perubahan perilaku ini dapat terjadi sebelum atau bersamaan dengan pemahaman tentang diri sendiri, dan bahwa perubahan perilaku mungkin mengarah pada peningkatan tingkat pemahaman diri. Memang benar bahwa wawasan dan pemahaman tentang kemungkinan yang Memang benar bahwa wawasan dan pemahaman tentang kemungkinan yang memperburuk masalah seseorang dapat memberikan motivasi untuk berubah. Mengetahui bahwa seseorang ini memiliki masalah dan mengetahui bagaimana mengubahnya dalam dua hal yang berbeda. Nah, maksudnya teori perilaku ini mengasumsikan bahwa perubahan ini bisa terjadi tanpa adanya teori-teori. Seperti misalnya seorang klien memperhatikan orang yang ada di sekitarnya, bahwa orang tersebut juga mempunyai masalah dan mempunyai kemungkinan terburuk dalam pengatasan masalah tersebut. Dan seorang klien ini bisa belajar dari apa yang terjadi pada orang tersebut. Jadi bisa mengambil hikmahnya, bisa mengetahui baik buruknya, seperti itu. The focus on assessing overt and covert behavior directly, identifying to problem and evaluating change. Fokusnya adalah menilai perilaku terbuka dan terselubung secara langsung, mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi perubahan. Ada penilaian langsung terhadap masalah sasaran melalui observasi atau pemantauan diri. Terapis juga menilai budaya klien mereka sebagai bagian dari lingkungan sosial mereka, termasuk jaringan dukungan sosial yang berkaitan dengan perilaku target. Nah, penting untuk pendekatan perilaku adalah penilaian yang cermat dan evaluasi intervensi yang digunakan untuk menentukan apakah perubahan perilaku dihasilkan dari prosedur. F. Behavioral treatment intervention are individually tailored to specific problems experienced by client. Several therapy techniques may be used to treat an individual client's problem. Intervensi pengobatan perilaku secara individual disesuaikan dengan masalah spesifik yang dialami oleh klien. Beberapa teknik terapi dapat digunakan untuk menangani masalah klien individu. Sebuah pertanyaan penting yang berfungsi sebagai panduan untuk pilihan ini adalah perlakukan apa oleh siapa yang paling efektif untuk individu ini dengan masalah spesifik itu dan dalam situasi apa. Next, the material about the therapeutic progress. The general goals of behavior therapy are to increase personal choice and to create new conditions for learning. Tujuan menempati posisi yang sangat penting dalam terapi perilaku. Tujuan umum dari terapi perilaku adalah untuk meningkatkan pilihan pribadi dan menciptakan kondisi baru untuk belajar. Klien, dengan bantuan terapi, menentukan tujuan pengobatan yang spesifik pada awal proses terapi. Meskipun penilaian dan pengobatan terjadi bersamaan, penilaian formal dilakukan sebelum pengobatan untuk menentukan perilaku yang menjadi target perubahan. Penilaian terus-menerus selama terapi menentukan sejauh mana tujuan yang diidentifikasi terpenuhi. Penting untuk merancang cara untuk mengukur kemajuan menuju tujuan berdasarkan validasi empiris. Terapi perilaku kontemporer menekankan peran aktif klien dalam memutuskan tentang perawatan mereka. Terapis membantu klien dalam merumuskan tujuan spesifik yang terstruktur dan terukur.
Tujuan harus jelas, konkret, dipahami, dan disepakati oleh klien dan konselor. Konselor dan klien mendiskusikan perilaku yang terkait dengan tujuan keadaan yang diperlakukan untuk perubahan, sifat subtujuan, dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan ini. 2. Therapist function and role. Behavior therapist conducts a thorough functional assessment or behavioral analysis to identify the maintaining condition by systematically gathering information about situational antecedents, the dimensions of the problem behavior, and the consequence of the problem. Jadi, fungsi dan peran terapi yakni praktisi yang berorientasi perilaku cenderung aktif dan mengarahkan serta berfungsi sebagai konsultan dan juga pemecah masalah. Mereka sangat tergantung pada bukti empiris tentang kemanjuran teknik yang mereka terapkan untuk masalah tertentu. Praktisi perilaku harus memiliki keterampilan intuitif dan penilaian klinis dalam memilih metode pengobatan yang tepat dan dalam menentukan kapan harus menerapkan teknik tertentu. Mereka menggunakan beberapa teknik untuk pendekatan lain, seperti meringkas, refleksi, klarifikasi, dan pertanyaan terbuka. Namun, dokter perilaku melakukan fungsi lain juga. Di antaranya yang pertama, terapi berusaha untuk memahami fungsi perilaku klien, termasuk bagaimana perilaku tertentu berasal dan bagaimana mereka dipertahankan. Kedua, dokter perilaku menggunakan strategi yang memiliki dukungan penelitian untuk digunakan dengan jenis masalah tertentu. Yang ketiga, klinisi mengevaluasi keberhasilan rencana perubahan dengan mengukur kemajuan menuju tujuan selama durasi pengobatan. Ukuran hasil diberikan kepada klien pada awal pengobatan disebut baseline dan dikumpulkan lagi secara berkala dan setelah pengobatan untuk menentukan apakah strategi dan rencana pengobatan berhasil atau tidak. Selanjutnya yang keempat, yakni tugas utama terapis adalah melakukan penilaian tindak lanjut untuk melihat apakah perubahan tersebut tahan lama dari waktu ke waktu. Klien belajar bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi potensi kemunduran. 3. Client's experience in therapy. One of the unique contributions of behavior therapy is that it provides the therapist with a well-defined system of procedure to employ. Both therapist and client have clearly defined role, and the importance of client awareness and participation in the therapeutic process is stressed. Jadi, yang ketiga, yakni pengalaman klien dalam terapi. Salah satu kontribusi unik dari terapi perilaku adalah menyediakan terapi dengan sistem prosedur yang terdefinisi dengan baik untuk digunakan. Baik terapi dan klien memiliki peran yang jelas, dan pentingnya kesadaran serta partisipasi klien dalam proses terapeutik ditekankan. Terapi perilaku ditandai dengan peran aktif untuk terapi dan kliennya. Sebagian besar peran konselor sebagai terapis adalah untuk mengajarkan kemampuan dan keterampilan konkret melalui sebagian besar peran terapi adalah untuk mengajarkan keterampilan konkret melalui pemberian instruksi, pemodelan, dan umpan balik kinerja. Klien terlibat dalam latihan perilaku dengan umpan balik sampai keterampilan dipelajari dengan baik dan umumnya menerima tugas pekerjaan rumah yang aktif seperti pemantauan terhadap perilaku, menerima tugas pekerjaan rumah yang aktif, dan juga untuk diselesaikan di antara sesi terapi. 4. Relationship between therapist and client. The skilled behavior therapist conceptualizes problems behaviorally and make use of the client-therapist relationship in facilitating change. Jadi yang keempat, yakni hubungan antara terapi dan klien. Tuduhan sering dibuat bahwa pentingnya hubungan antara klien dan konselor atau terapis diabaikan dalam terapi tertentu atau dalam terapi perilaku. Anthony dan Rumer mengakui bahwa memeriksa kemanjuran teknik perilaku tertentu telah diberikan lebih banyak penekanan daripada kualitas hubungan terapeutik dalam terapi perilaku.
Namun praktisi semakin mengakui peran hubungan terapeutik dan perilaku terapi sebagai faktor penting yang terkait dengan proses dan hasil pengobatan. Seperti yang akan Anda ingat, terapi pengalaman atau terapi eksistensial, terapi yang berpusat pada orang, dan terapi gestalt menempatkan penekanan utama pada sifat keterlibatan antara konselor dan klien. Sebaliknya, sebagian besar praktisi perilaku berpendapat bahwa faktor-faktor seperti kehangatan, empati, keaslian, permisif, dan penerimaan itu diperlukan, tetapi tidak cukup agar perubahan menjadi perilaku. Hubungan klien dan terapi adalah pondasi di mana strategi terapeutik dibangun untuk membantu klien berubah ke arah yang mereka inginkan atau ke arah yang lebih baik. Okay, for the next topic is about application therapeutic techniques and procedures atau teknik dan prosedur terapi. Di mana di sini kita akan membahas 11 teknik terapi behavior atau terapi perilaku. Langsung saja kepada teknik yang pertama, yakni ada Applied Behavioral Analysis Operant Conditioning Techniques atau analisis penerapan behavior, teknik pengondisian operan. This section describes a few key principles of operant conditioning, di mana dalam teknik ini kita membahas beberapa prinsip utama, yakni ada 5. Positive reinforcement atau penguatan positif, negative reinforcement atau penguatan negatif, extinction atau pemusnahan, penghilangan, kemudian ada positive punishment, hukuman yang positif, dan yang terakhir ada negative punishment atau hukuman yang negatif. Yang pertama mengenai positive reinforcement. Positive reinforcement involves the addition of something of value to the individual as a consequence of certain behavior. Jadi positive reinforcement atau penguatan positif di sini yang dimaksud adalah upaya seorang konselor dalam memberikan penguatan yang positif sehingga bisa menimbulkan naiknya frekuensi atau lebih besarnya frekuensi dari perilaku klien. Kita bisa berfokus pada kata addition dengan menambahkan. Menambahkan di sini bisa berupa pujian atau uang atau barang yang lain yang menurut klien ini sangat berharga. Kemudian ada negative reinforcement. Negative reinforcement involves the escape from or the avoidance of aversive, unpleasant stimuli. Nah, negatif reinforcement atau penguatan negatif di sini adalah upaya seorang konselor di mana nantinya konselor ini akan memberikan beberapa gambaran mengenai konsekuensi dari perilaku klien yang bisa membuat klien ini menghindari perilaku atau menghilangkan perilaku tersebut. Berfokus pada kata escape. Escape yang di sini diartikan sebagai kabur, menghindari. Sehingga klien ini akan menghindari perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga ada extinction. Extinction which refers to withholding reinforcement from a previously reinforced response. Extinction ini diartikan sebagai pemusnahan atau menghilangkan suatu penguatan yang sebelumnya sudah diberikan seorang konselor kepada klien, baik itu berupa penguatan yang negatif maupun penguatan yang positif. Kemudian ada positive punishment. Positive punishment and aversive stimulus is aided after the behavior to decrease the frequency of a behavior. Positive punishment atau hukuman yang positif di sini dimaksudkan untuk mengurangi frekuensi dari perilaku klien dengan berpatokan pada kata memberi, sehingga dalam upaya mengurangi frekuensi perilaku klien, konselor akan memberikan sesuatu asalkan perilaku yang dilakukan klien ini sudah sesuai. Dalam contohnya, misalkan seorang anak
yang memiliki perilaku nakal. Nah, orang tua akan memberikan hadiah apabila anak tersebut dapat mengontrol kenakalannya atau mengurangi frekuensi kenakalannya. Kemudian yang terakhir ada negative punishment. Negative punishment, a reinforcing stimulus is removed following the behavior to decrease the frequency of a target behavior. Nah, negative punishment ini juga memiliki tujuan yang sama, yakni mengurangi frekuensi perilaku klien. Akan tetapi difokuskan untuk remove atau mengambil. Jadi konselor ini akan mengambil atau menghilangkan sesuatu dari klien. Misalkan ada seorang anak yang kecanduan bermain gadget, sehingga orang tua ini pastinya akan memberikan hukuman yang negatif berupa pengurangan waktu bermain gadget atau bahkan melarang anak bermain gadget dalam kurun waktu tertentu. Kemudian teknik yang kedua di sini ada relaxation training and related methods atau pelatihan relaksasi dan metode yang terkait. Relaxation training involves several components that typically require from 4 to 8 hours of instruction. Di mana relaksasi ini melibatkan beberapa hal atau beberapa komponen, sehingga membutuhkan instruksi yang kurang lebih selama 4-8 jam. Seperti hal umumnya, relaksasi ini adalah upaya konselor untuk membuat klien berada dalam keadaan yang tenang atau santai dengan merilekskan otot tubuh, menghilangkan beban-beban pikiran. Clients learn to mentally let go, perhaps by focusing on pleasant thoughts or images. Dimana dalam hal ini klien diharapkan bisa menghilangkan beban-beban pikiran yang ada di otak dengan membayangkan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka, sehingga klien ini akan merasakan ketenangan, kenyamanan, tidak merasa tegang, sehingga relaxation becomes a well-learned response which can become a habitual pattern if practiced daily for about 25 minutes each day. Dimana apabila relaksasi ini sudah mampu dipelajari, maka klien ini akan bisa mempraktekkan sendiri relaksasi ini dimanapun, kapanpun, selama kurang lebih 25 menit per hari. Mengapa relaksasi ini sangat penting? Karena relaksasi ini adalah salah satu teknik yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan sendiri. Maksudnya tidak membutuhkan bantuan lagi apabila sudah bisa memahami metode-metode dari relaksasi. Selanjutnya, metode atau teknik yang ketiga ini ada systematic desensitization atau desensitisasi sistematis. Systematic desensitization is an empirically researched behavior therapy procedure that is time-consuming, yet it's clearly an effective and efficient treatment of anxiety-related disorders, particularly in the area of specific phobias. Jadi, desensitisasi sistematis ini memang sudah diteliti sebagai prosedur behavior terapi yang memakan waktu yang sangat lama. Akan tetapi sudah bisa dipastikan bahwa teknik ini sangatlah efektif dan efisien, terutama di bidang kecemasan dan fobia tentunya. Dalam tahap awal, konselor ini akan mengulik atau mencari informasi dari klien, sehingga nantinya konselor ini akan memahami bagaimana latar belakang klien yang akan dihadapi. Kemudian menurut McNeil dan juga Kyle,
describe several steps in the use of systematic desensitization. McNeil dan Kyle ini mengungkapkan atau mengemukakan beberapa langkah-langkah dalam melakukan desensitisasi sistematis. Yang pertama yakni relaxation training atau latihan relaksasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yakni bagaimana upaya seorang konselor membuat kliennya dalam keadaan yang tenang, santai, tidak tegang. Kemudian setelah klien tenang, dalam keadaan tenang dan santai, konselor bisa melakukan tahap yang kedua yakni development of the anxiety hierarchy atau mengembangkan atau meningkatkan apa yang menjadi sebab kecemasan kepada klien. Dan yang terakhir, systematic desensitization proper. Konselor akan mencari desensitisasi yang tepat bagi klien. Nah, desensitisasi sistematis ini tidak hanya dilakukan untuk mengobati kecemasan dan juga fobia, akan tetapi juga bisa dilakukan sebagai bentuk pengobatan dari emosi yang berlebihan, serangan asma dan juga yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya yang keempat ini ada teknik in vivo exposure and flooding. Yang pertama, in vivo exposure. In vivo exposure involves client exposure to the actual entity evoking events rather than simply imagining this situation. Dimana in vivo exposure atau paparan in vivo ini melibatkan paparan dari klien tentang apa penyebab utama atau apa sebab yang dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan klien yang memang adalah penyebabnya, bukan apa yang hanya dibayangkan. Sehingga pada contohnya seperti ini. Misalkan seseorang ini takut akan ruangan tertutup. Nah, penyebab utama ketakutan ini adalah ruangan tertutup. Akan tetapi seseorang ini pastinya akan menghindari masuk ke dalam lift, kemudian takut masuk ke dalam ruangan yang sempit. Nah, sebenarnya seseorang ini bukan berarti takut akan masuk lift, takut di ruangan yang sempit. Akan tetapi ketakutan utamanya ini adalah takut di ruangan yang tertutup. Sehingga konselor ini akan membantu menyembuhkan atau klien untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan dalam keadaan klien berada di ruangan yang tertutup. Sehingga yang disembuhkan adalah penyebab utamanya, bukan apa yang dibayangkan. Nah, kemudian ada flooding. Flooding which refers to either in vivo or imaginal exposure to anxiety evoking stimuli for a prolonged period of time. Nah, flooding ini diartikan sebagai kebanjiran. Sehingga yang dimaksud teknik flooding ini adalah bagaimana upaya seorang konselor memberikan paparan, memberikan bayangan-bayangan yang memiliki frekuensi yang tinggi atau porsi yang sangat besar mengenai suatu hal yang menyebabkan kecemasan dan juga ketakutan itu. Nah, flooding ini ada dua macam. Ada in vivo flooding, yakni in vivo flooding consists of intense and prolonged exposure to the actual entity producing stimuli. In vivo flooding ini adalah upaya konselor untuk menghadirkan klien secara langsung ke dalam situasi yang menjadi penyebab ketakutan dan kecemasannya. Seperti contohnya seseorang yang memiliki fobia atau takut akan ketinggian. Nah, konselor akan mengarahkan klien untuk tahap awalnya, mengarahkan klien untuk melihat keluar jendela. Nah, ini merupakan tahap awal. Sehingga yang dilakukan ini secara langsung, bukan diimajinasikan. Sehingga reaksi yang diberikan oleh klien memang cukup beresiko. Nah, kemudian yang kedua ada imaginal flooding,
Imaginal flooding is based on similar principle and follows the same procedures, except the exposure occurs in the client's imagination instead of in daily life. Jadi, imaginal flooding ini menggunakan prinsip dan prosedur yang sama, akan tetapi letak perbedaannya ini ada pada pemaparannya. Apabila in vivo flooding ini pemaparannya atau gambarannya ini secara langsung, penyembuhan secara langsung terhadap apa yang ditakuti, sedangkan imaginal flooding ini pemaparan atau gambarannya ini secara imajinasi, sehingga konselor ini akan memberikan instruksi kepada klien untuk membayangkan hal-hal yang ditakuti. Baik, selanjutnya yakni teknik yang kelima ada eye movement desensitization and reprocessing. Eye movement desensitization and reprocessing is a form of exposure therapy that involves imaginal flooding, cognitive restructuring, and the use of rapid rhythmic eye movements and other bilateral stimulation to treat clients who have experienced traumatic stress. Di mana teknik eye movement desensitization and reprocessing atau disingkat sebagai EMDR ini melibatkan pemaparan yang berupa flooding, imaginal flooding, kemudian restruksi kognitif, kemudian melibatkan pergerakan mata yang cepat dan berirama serta stimulasi bilateral. Nah, dalam penggunaan EMDR ini pentingnya keselamatan karena pelaku atau terapis ini harus memiliki izin secara resmi dari instruktur EMDR ini. Nah, dalam melakukan teknik ini nantinya klien akan diinstruksikan untuk mengingat-ingat kembali dalam ingatannya mengenai hal-hal apa yang menjadi traumatisnya, dan secara bersamaan pula konselor akan mengambil alih fokus pergerakan mata sehingga nantinya respon yang dihasilkan psikologisnya ini menjadi lebih tenang. Kemudian teknik yang keenam ini ada social skills training. Social skills training is a broad category that deals with an individual's ability to interact effectively with others in various social situations. It's used to correct deficits clients have in interpersonal competencies. Jadi, social skills training ini adalah suatu upaya yang berhubungan dengan bagaimana cara seseorang ini berinteraksi secara efektif dan efisien antara individu satu dengan individu yang lain dalam berbagai keadaan sosial yang ada di sekitarnya. Dan social skills training ini sangat efektif diberikan kepada orang yang memiliki interpersonal yang kurang. Nah, social skills training ini atau pelatihan keterampilan sosial ini memiliki beberapa versi. Ada versi yang pertama ini ada anger management training, which is designed for individuals who have trouble with aggressive behavior. Yang mana anger management training ini adalah latihan mengontrol kemarahan, yang mana cocok digunakan untuk seseorang yang memiliki perilaku yang agresif. Versi lainnya ada assertion training. Assertion training, one specialist form of social skills training that has gained increasing popularity, is teaching people how to be assertive in a variety of social situation. Dimana assertion training ini atau latihan asersi ini adalah suatu bentuk latihan yang melatih seseorang untuk bisa bersikap tegas dalam keadaan apapun itu. Nah,
pelatihan asersi ini sangat cocok diberikan kepada orang yang memang tidak bisa mengungkapkan kemarahannya, kemudian tidak bisa mengungkapkan atau mengatakan kata tidak, kemudian kepada orang yang terlalu sopan sehingga mereka ini diperlakukan seenaknya dengan orang lain, diperlakukan seenaknya dengan orang lain. Kemudian kepada orang yang merasa tidak memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya, juga kepada orang yang memiliki fobia sosial. Baik, teknik yang selanjutnya yakni yang nomor 7 ini ada self-modification programs and self-directed behavior. In self-modification programs, people make decisions concerning specific behaviors they want to control or change. Nah, dalam self-modifikasi diri ini, memodifikasi diri ini adalah orang akan memutuskan sesuatu dengan sendirinya untuk melakukan suatu perubahan, entah itu sikap yang baik atau meningkatkan sikap yang baik atau menghilangkan sikap buruk. Nah, jadi dalam modifikasi diri ini adanya atau terlibatnya keinginan dari diri sendiri. Nah, hope can be a therapeutic factor that leads to change, but unrealistic hope can pave the way for a pattern of failures in a self-change program. Dalam keberhasilannya, seseorang ini bisa berpatokan pada harapan atau impian. Impian ini bisa kita jadikan sebagai apa yang ingin kita raih, sehingga akan senantiasa semangat dalam melakukan perubahan. Akan tetapi harapan yang diinginkan ini harus realistis. Apabila harapan yang diinginkan ini tidak realistis, maka tetap saja harapan tidak tercapai, sehingga dalam melakukan perubahan ini tidak dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya teknik yang ke-8 di sini adalah multimodal therapy, clinical behavior therapy. Multimodal therapy is an open system that encourage technical eclecticism. Multimodal terapi ini maksudnya adalah suatu terapi yang dilakukan dengan melakukan beberapa pendekatan secara bersamaan, sehingga yang dihasilkan lebih efektif dan lebih efisien. Karena pendekatan yang digunakan ini tidak hanya satu, akan tetapi bisa beberapa, asalkan efektif untuk digunakan. Kemudian, the basic idea, the essence of Lazarus' multimodal approach is the premise that the complex personality of human being can be divided into 7 major areas of function. Inti dari pendekatan multimodal terapi ini adalah disingkat menjadi basic ID, di mana B is for behavior atau perilaku, kemudian A for affective response atau respon afektif, kemudian S for sensation atau sensasi, I for image atau gambar, kemudian C for cognition atau kognitif, I for interpersonal relationship atau hubungan interpersonal, kemudian the last one is D for drugs, obat-obatan, biological function, fungsi biologi, fungsi tubuh, kemudian nutrition untuk nutrisi, and exercise untuk olahraga. Baik, selanjutnya teknik yang ke-9 ini ada mindfulness and acceptance based cognitive behavior therapy atau terapi perilaku kognitif berbasis perhatian dan penerimaan. The essence of mindfulness is becoming aware of one's mind from one moment to the next with gentle acceptance.
dimana perhatian ini pada intinya adalah pemikiran yang memperdulikan akan suatu pemikiran dari waktu ke waktu dengan penerimaan yang baik atau lembut. Nah, kemudian acceptance is a process involving receiving one's present experience without judgment or preference, but with curiosity and kindness, and striving for full awareness of the present moment. Dimana penerimaan ini adalah menerima suatu pengalaman seseorang bukan karena ingin menilai atau ingin menjadikan preferensi. Nah, penerimaan ini hanyalah berlatar belakang keingintahuan dan merupakan bentuk kebaikan atau kepedulian kita terhadap orang lain. Nah, dalam terapi perilaku kognitif berbasis perhatian dan penerimaan ini ada beberapa versi, yakni yang pertama ada dialectical behavior therapy atau yang disingkat menjadi DBT. DBT developed to help clients regulate emotions and behavior associated with depression. Di mana DBT ini membantu klien untuk bagaimana cara mengontrol emosi dan perilaku yang berhubungan dengan kecemasan, sehingga klien bisa mengontrol keagresifan mereka. Nah, kemudian ada mindfulness-based stress reduction. The skills taught in the MBSR program include sitting meditation and mindful yoga, which are aimed at cultivating mindfulness. Di mana MBSR ini adalah bagaimana menciptakan atau meningkatkan mindfulness ini dengan cara bermeditasi dan melakukan yoga, sehingga membebaskan pikiran-pikiran yang membebankan diri sendiri, kemudian merelaksasikan otot-otot tubuh, merelaksasikan pemikiran, sehingga klien akan memiliki pemikiran untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sehingga mereka tidak akan kembali merenungi kejadian yang telah lalu. Kemudian ada acceptance and commitment therapy atau disingkatnya adalah ACT. Another mindfulness-based approach is acceptance and commitment therapy, which involves fully accepting present experience and mindfully letting go of obstacle. Jadi di sini adalah bentuk lain dari penerimaan dan perhatian ini ada penerimaan dan komitmen, di mana nantinya klien akan bisa menerima pengalaman yang sudah mereka alami dengan lapang dada, dan juga mereka akan bisa melepaskan permasalahan-permasalahan yang ada pada mereka. Kemudian pendekatan yang ke-10 ini ada integrating behavioral techniques with contemporary psychoanalytic approach, yang artinya mengintegrasikan teknik perilaku dengan pendekatan psikoanalitik kontemporer. Nah, di mana dalam teknik ini terdapat 3 fase. In the first phase, object relations theory serves as the conceptual basis for the assessment and relationship building process. Di mana ini nantinya klien akan mengungkapkan atau menceritakan bagaimana hubungan klien dengan sesuatu yang menjadi permasalahan tersebut, sehingga nantinya konselor akan memahami apa permasalahan inti. Kemudian in the second phase, the aim is to link insight gleaned from the initial assessment phase to the present to create an understanding of how early relational patterns are related to present difficulties. Sehingga dalam fase kedua ini klien akan mampu mengungkapkan, menceritakan bagaimana perasaan dan pikiran mereka saat ini, karena
sebelumnya sudah kembali dirangsang atau kembali dimunculkan ingatan-ingatan yang telah lalu. Kemudian di fase yang ketiga, in the third and final phase of treatment, behavioral techniques with goal setting and homework assignment are emphasized to maximize change. Dalam fase ketiga ini, konselor akan menetapkan tujuan dan memberikan suatu tugas untuk klien dikerjakan oleh klien sendiri di rumah, guna untuk mengarahkan kepada pemberdayaan. Kemudian teknik yang terakhir, yang nomor 11 di sini ada application to group counseling atau penerapan konseling dalam basis kelompok. Group-based behavioral approach emphasize teaching clients self-management skills and a range of new coping behaviors, as well as how to restructure their talks. Dimana dengan penerapan konseling secara berkelompok ini diharapkan mampu membuat klien untuk lebih mandiri, berpikiran luas untuk bagaimana tujuan mereka ke depannya. Mereka akan mampu berpikir bagaimana ke depannya, mereka akan mampu memutuskan sesuatu untuk dilakukan sendiri. At least 5 general approaches can be applied to the practice of behavioral groups, di mana setidaknya ada 5 kelompok yang bisa diterapkan pada praktik kelompok. 5 pendekatan umum yang bisa dipraktikkan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Yang pertama ada social skills training groups, yakni keterampilan sosial, latihan keterampilan sosial kelompok, latihan keterampilan sosial. Kemudian yang kedua ada psycho-educational group with specific themes, kelompok psikoedukasi dengan tema tertentu. Yang ketiga ada stress management groups, grup atau kelompok yang mengontrol stres. Kemudian ada multimodal group therapy, kelompok yang menggunakan teknik multimodal atau dengan menggunakan berbagai jenis pendekatan. Dan yang terakhir ada mindfulness and acceptance based behavior therapy in groups, yakni dengan perhatian dan penerimaan perilaku dalam bentuk kelompok. Behavior therapy from a multicultural perspective. Strength from a diversity perspective. Behavior therapy has some clear advance over many other theories in counseling culturally diverse clients. Because of their cultural and ethnic background, some clients hold values that are contrary to free expression of feelings and the sharing of personal concern. Terapi perilaku dari perspektif multikultural, kekuatan dari perspektif keanekaragaman. Jadi terapi perilaku ini juga memiliki beberapa keuntungan yang jelas dibandingkan dengan banyak teori lain dalam konseling klien yang beragam budaya. Nah, karena latar belakang budaya dan etis mereka, beberapa klien memegang nilai-nilai yang bertentangan dengan ekspresi perasaan yang bebas dan berbagi masalah pribadi. Konseling perilaku umumnya tidak menekankan pada pengalaman katarsis, sebaliknya itu menekankan perubahan perilaku tertentu dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Beberapa kekuatan potensial dari pendekatan perilaku dalam bekerja dengan populasi klien yang beragam termasuk kekhususannya, orientasi tugas, fokus pada objektivitas, fokus pada kognisi dan perilaku, orientasi tindakan berurusan dengan masa kini lebih dari masa lalu, penekanan dan intervensi singkat, pengajaran mengatasi strategi, dan orientasi pemecahan masalah, perhatian yang diberikan pada transfer pembelajaran dan prinsip, serta strategi untuk mempertahankan perilaku baru dalam kehidupan sehari-hari ini sangatlah penting.
klien mencari rencana tindakan dan perubahan perilaku tertentu, kemungkinan besar akan bekerja sama dengan pendekatan ini karena mereka dapat melihat bahwa pendekatan ini menawarkan metode konkret untuk menangani masalah hidup mereka. Nah, terapi perilaku ini berfokus pada kondisi lingkungan yang berkontribusi pada masalah klien. Pengaruh sosial dan politik dapat memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan orang yang mempunyai kulit warna yang putih ataupun gelap. Nah, melalui praktik diskriminatif ini dan masalah ekonomi dan pendekatan perilaku mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya kehidupan klien. Terapi perilaku didasarkan pada analisis eksperimental perilaku di lingkungan sosial klien sendiri dan memberikan perhatian khusus pada sejumlah kondisi khusus. Misalnya, konsepsi budaya klien tentang perilaku bermasalah, menetapkan tujuan terapeutik tertentu, mengatur kondisi untuk meningkatkan harapan klien akan hasil terapi yang sukses, dan menggunakan agen pengaruh sosial yang sesuai. Landasan praktik etnis melibatkan keakraban terapis dengan budaya klien, serta penerapan pengetahuan ini secara kompeten dalam merumuskan strategi penilaian diagnosis dan pengobatan. Pendekatan perilaku telah bergerak melampaui mengobati klien untuk gejala tertentu atau masalah perilakunya. Dan dalam merancang program perubahan untuk klien dan berbagai latar belakang, praktisi perilaku yang efektif melakukan analisis fungsional dari situasi masalah. Penilaian ini mencakup konteks budaya di mana masalah perilaku terjadi, konsekuensi baik terhadap klien dan lingkungan sosiokultural klien, sumber daya alam lingkungan yang dapat mendorong perubahan dan dampak perubahan yang mungkin terjadi pada orang lain di lingkungan klien. Nah, metode penilaian harus dipilih dengan mempertimbangkan latar budaya klien. Konselor harus memiliki pengetahuan serta terbuka dan peka terhadap isu-isu seperti halnya apa yang dianggap sebagai perilaku normal dan abnormal dalam budaya klien, atau apa sih konsepsi berbasis budaya klien tentang masalahnya, atau bisa juga mengenai jenis informasi apa tentang klien yang penting dalam membuat penilaian yang akurat. Shortcoming from a diversity perspective. Nah, according to Spiegler and Goffroman, a future challenge for behavior therapists is to develop empirically based recommendation for how behavior therapy can optimally serve tutor diverse client. Although behavior therapy is sensitive to difference among clients in a broad sense, behavior therapy need become more responsive to specific issue pertaining to all form of diversity. Nah, ketika tadi kita sudah berbicara dari kelebihan terapi perilaku, di mana terapis ini harus melek akan budaya atau lingkungan dari klien tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengenai kekurangan dari perspektif keanekaragaman. Nah, menurut Spiegler dan Goffroman, ini tantangan masa depan bagi terapis perilaku adalah mengembangkan rekomendasi berbasis empiris tentang bagaimana terapi perilaku ini dapat secara optimal bisa melayani klien yang beragam secara budaya. Meskipun terapi perilaku sensitif ini terhadap perbedaan di antara klien dalam arti luas, terapis perilaku perlu menjadi lebih responsif terhadap isu-isu spesifik yang berkaitan dengan semua bentuk keragaman. Karena ras, jenis kelamin, etnis, dan orientasi seksual adalah variabel penting yang mempengaruhi proses dan hasil dari terapi tersebut. Nah, terapis perilaku harus memberikan perhatian yang lebih besar pada faktor-faktor ini daripada yang sering mereka lakukan. Misalnya pada contohnya, beberapa klien yang berasal dari Afrika Amerika lambat mempercayai terapis Eropa Amerika karena kemungkinan respon terhadap rasisme yang mereka alami. Namun seorang terapis ini juga yang tidak peka budaya mungkin salah menafsirkan paronia budaya ini sebagai paronia klinis. Nah, beberapa konselor perilaku mungkin berfokus pada penggunaan berbagai teknik dalam menangani masalah perilaku tertentu secara sempit, alih-alih melihat klien dalam konteks lingkungan sosiokultural mereka. Para praktisi ini terlalu banyak
berkonsentrasi pada masalah dalam individu. Dalam melakukannya, mereka mungkin mengabaikan masalah-masalah penting dalam kehidupan klien. Praktisi seperti itu tidak mungkin membawa perubahan yang menguntungkan bagi klien mereka. Nah, fakta bahwa intervensi perilaku sering berhasil dengan baik menimbulkan masalah yang menarik dalam konseling multikultural. Ketika klien membuat perubahan pribadi yang signifikan, sangat mungkin bahwa orang lain di lingkungan mereka akan bereaksi yang berbeda terhadap mereka. Sebelum memutuskan terlalu cepat tujuan terapi, konselor dan klien perlu mendiskusikan tantangan yang melekat dalam perubahan. Hal ini penting bagi terapis untuk melakukan penilaian menyeluruh dari dimensi interpersonal dan budaya dari masalah. Klien juga harus dibantu dalam menilai kemungkinan konsekuensi dan terapi dari beberapa keterampilan sosial yang baru mereka peroleh. Nah, setelah tujuan ini ditentukan dan terapi sedang berjalan, klien harus memiliki kesempatan untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi saat mereka menjadi orang yang berbeda di lingkungan rumah dan tempat kerja mereka. Okay guys, one material is key concept. One, view of human nature modern. Behavior therapy is grounded on a scientific view of human behavior that implies a systematic and structured approach to counseling. This view doesn't rest on a determinist assumption that humans are the mere product of their sociocultural conditioning. Rather, the current view is that the person is the producer and the product of his or her environment. Pandangan tentang sifat manusia. Terapi perilaku didasarkan pada pandangan ilmiah tentang perilaku manusia yang menyeratkan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk konseling. Pandangan ini tidak bersandar pada asumsi deterministik bahwa manusia ini hanyalah produk dari pengkondisian sosiokultural mereka. Nah, sebaliknya, pandangan saat ini adalah bahwa orang tersebut adalah produsen dan produk dari lingkungannya. Nah, kecenderungan ini dalam terapi perilaku adalah menuju pengembangan prosedur yang benar-benar memberikan kontrol kepada klien dan dengan demikian meningkatkan jangkauan kebebasan mereka. Terapi perilaku bertujuan untuk meningkatkan keterampilan orang sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk merespon. Dengan mengatasi perilaku melemahkan yang membatasi pilihan, orang lebih bebas memilih dan kemungkinan yang tidak tersedia sebelumnya, meningkatkan kebebasan individu. Dan hal ini dimungkinkan untuk membuat kasus untuk menggunakan metode perilaku untuk mencapai tujuan humanistik. Jadi, pada bagian ini, teori perilaku ini menggunakan pendekatan sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk memberikan berbagai macam pilihan terhadap klien agar klien itu bisa memilih jalan yang terbaik. Dalam teori ini juga tidak membatasi klien untuk melakukan hal-hal apa saja yang sekiranya bisa membuat mereka menjadi lebih baik lagi. Okay guys, maybe enough for our group. Thanks for your attention and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.